Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yaitunya tentang biologi, yang mana kita masih melanjutkan materi tentang sel. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah banyak juga membahas materi tentang sel, hari ini merupakan hari terakhir kita membahas materi tentang sel, yaitunya materi sintesis protein. Nah, gambar-gambar ini merupakan tahap-tahapan nantinya yang akan kita jelaskan pada materi sintesis protein. Nah, namun sebelum belajar, kakak masih mengingatkan dan tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terlindungi dan tidak tertular oleh penyakit COVID-19 ataupun virus corona. Yaitunya dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, pakai masker ketika ingin bepergian keluar, dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Nah, adik-adik semuanya, nanti kita akan menjelaskan apa sih itu sintesis protein, apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana saja sih prosedurnya. Nah, maka dari itu, tontonlah video ini sampai selesai. Sekarang kita akan mulai membahas tentang sintesis protein. Kita sama-sama tahu bahwa bobot carrying sel mengandung 50% dari protein. Protein merupakan molekul dengan struktur paling rumit sekali. Struktur protein sangat beragam, sesuai dengan fungsinya yang beragam juga. Meskipun struktur protein beragam, semua protein tersusun atas 20 jenis asam amino. Proses protein dibuat melalui sintesis protein. Sintesis protein merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein adalah penerjemahan gen menjadi asam amino. Nah, jadi dalam proses sintesis protein ini yang terjadi adalah sebuah penerjemahan gen-gen tadi yang hasil akhirnya akan berupa sebuah asam amino hingga nantinya akan terbentuklah sebuah protein. Nah, sintesis protein ini ada dua tahapannya, yaitu ada yang namanya transkripsi yang berlangsung dalam nukleus, dan tahapan yang keduanya adalah translasi yang berlangsung dalam ribosom. Nanti kita akan jelaskan satu persatu apa itu transkripsi, apa itu translasi, dan bagaimana saja proses-proses terjadinya ya. Tahapan yang pertama adalah transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan sintesis mRNA dari rantai DNA. Maksudnya di sini adalah kita nantinya akan membentuk sebuah rantai RNA. Namun yang ada baru rantai DNA saja. Nanti kita akan menghasilkan rantai RNA dari rantai DNA yang sudah ada ini. Komponen yang dibutuhkan dalam proses transkripsi yaitunya rantai DNA sense dan RNA polimerase. Transkripsi meliputi 3 tahapannya, yaitunya inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kita sama-sama tahu ya adik-adik bahwa rantai DNA itu bentuknya double helix, yang mana dia merupakan 2 rantai.
yang saling berikatan. Nah, rantai ini nanti akan dibuka oleh yang namanya RNA polimerase. Bagaimana prosedurnya? Yuk kita simak. Pertama tahapannya adalah inisiasi. Inisiasi disebut juga dengan namanya tahapan permulaan, yaitunya permulaan transkripsi yang ditandai dengan melekatnya RNA polimerase pada promoter. Promoter adalah nukleotida pada rantai DNA sense yang berperan sebagai titik awal atau disebut juga dengan start point sintesis mRNA. Di sini kita lihat pada gambarnya ada namanya RNA polimerasenya mulai menempel pada DNA sense-nya. Ada perbedaan inisiasi antara organisme prokaryotik dengan organisme eukaryotik. Pada organisme prokaryotik, RNA polimerase dapat melekat secara langsung pada promoter. Sebaliknya, pada organisme eukaryotik, RNA polimerase tidak dapat melekat secara langsung ke promoter. RNA polimerase melekat setelah suatu faktor transkripsi melekat pada promoter tersebut. Susunan yang terdiri atas faktor transkripsi dan RNA polimerase yang melekat pada promoter disebut kompleks inisiasi transkripsi. Nah, jadi secara garis besarnya atau secara rincinya, inisiasi ini merupakan sebuah tahap dimulainya RNA polimerase ini bekerja, yaitunya dia menempel pada DNA sense yang kemudian akan membuka rantai DNA tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan elongasi, yaitunya RNA polimerase bergerak dari promoter untuk mengulur DNA dan memanjangkan mRNA. mRNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh. Setelah rantai mRNA terbentuk, rantai DNA membentuk kembali heliks ganda. Nah, maksudnya di sini adalah pada tahapan elongasi ini adalah namanya long ya nak ya. Long itu merupakan tahapan pemanjangan. Nah, jadi elongasi ini rantai RNA polimerase ini akan bergerak sepanjang rantai DNA yang ada, sehingga nanti rantai DNA yang dilewati oleh RNA polimerase itu akan terbuka. Nah, setelah dia lewat di sana, maka rantai DNA akan menutup kembali seperti semula, dan bagian yang terbuka tadi, molekul mRNA akan masuk dan menyisip ke sana membentuk sebuah rantai RNA dan terus memanjang sampai sepanjang RNA polimerase berjalan. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitunya tahapan terminasi. Mungkin kata terminasi atau terminal bukanlah hal yang asing di telinga kita. Nah, adik-adik semuanya, terminasi atau terminal ini merupakan tempat berakhir atau pemberhentian sebuah bus. Nah, sama halnya dengan ini. RNA polimerase mentranskripsi terminator. Terminator merupakan urutan nukleotida yang memberi kode proses transkripsi berakhir. Selanjutnya, rantai mRNA dan RNA polimerase terlepas dari rantai DNA sense, yaitunya rantai mRNA-nya sudah terbentuk sepanjang rantai DNA yang terbuka tadi. Setelah itu barulah mereka akan melepaskan diri dari rantai DNA tadi. Nah, seperti inilah gambarnya nak. Seperti ini, dia sudah melepaskan diri dari DNA polimerasenya. Nah, adik-adik semuanya, itu dia materi kita pada video kali ini. Nanti kelanjutannya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Tapi seperti biasa, kakak akan selalu mengingatkan
untuk kita selalu jaga diri dan jaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ataupun virus corona ini. Dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker ketika bepergian keluar, dan selalu hindari perkumpulan atau kerumunan yang tidak ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel-channel yang lebih populer lagi. Kemudian, share juga video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar semua kawan yang lainnya tahu tentang channel kita ini dan tentang materi yang sudah kita pelajari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.